Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada bab yang baru, yaitu babul ghusli, bab yang menerangkan tentang mandi. Jadi kalau dari sisi bahasa, kata ghuslu dibaca dengan dhammah itu maknanya adalah mandi, sedangkan kalau dibaca fathah ghuslu maka itu maknanya adalah membasuh. Jadi kalau dibaca dhammah ghuslu itu maknanya adalah mandi, tapi kalau dibaca fathah maknanya adalah membasuh. Kemudian kata beliau, mujibuhu, adapun perkara yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah mautun, kematian. Jadi kematian ini adalah salah satu sebab wajibnya mandi. Artinya dengan kematian seorang, maka kaum muslimin yang lainnya wajib kifayah hukumnya untuk memandikan orang yang mati tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah wahaidun wa nifasun. Yang kedua adalah haid, yang ketiga adalah nifas. Jadi wanita yang telah suci daripada haid dan nifasnya, ketika dia ingin melakukan sholat, maka wajib baginya mandi. Wakadha begitu juga wiladatun, melahirkan. Melahirkannya tadi bila balalin, dengan tanpa bebasahan. Artinya meskipun seorang wanita di saat dia melahirkan, dia tadi tidak mengeluarkan bebasahan, maka tetap wajib baginya mandi. Nah, dari ibarah ini juga masuk juga wanita yang melakukan operasi sesar yang tidak mengeluarkan bebasahan, wajib juga baginya mandi. Fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Kemudian yang mewajibkan mandi selanjutnya adalah wajanabatun, janabah. Janabah ini bidukhuli hasyafatin, dengan masuknya hasyafah. Hasyafah ini kepala kemaluan, au qadriha, atau seukuran kepala kemaluan. Misalnya jika kepala kemaluannya tadi itu terpotong, nah hasyafah tadi atau seukuran hasyafah tadi itu masuk farjan ke dalam farji. Jadi ketika hasyafah tadi itu sudah tenggelam secara sempurna ke dalam farji, maka wajib bagi seorang tadi itu mandi. Wa bidukhuli maniyin, dan dengan sebab keluarnya air mani. Min tarikihi al-mu'tadi, yaitu dari jalannya mani al-mu'tadi yang biasa, wa ghairihi, dan selain yang biasa. Kemudian wa yu'rafu bitadafuqihi, dan air mani tadi itu bisa dikenali, bisa diketahui bitadafuqihi, dengan keluarnya air mani tadi secara tersendat-sendat. Jadi keluarnya air mani itu tidak satu kali, tidak sekaligus, tapi keluarnya air mani tadi ciri-cirinya adalah dengan tatafuk, yaitu tersendat-sendat. Atau ladzatin, atau dengan kelezatan, bi khurujihi, dengan keluarnya air mani tadi. Jadi bersamaan dengan keluarnya air mani, seorang tadi merasakan kelezatan. Aurihi ajinin rodban, atau bau adonan tepung rodban ketika air mani tadi itu basah. Jadi ketika air mani tadi itu masih basah, baunya tadi seperti adonan tepung. Wabaya dibidin jafan, dan putihnya telur jafan ketika air mani tadi itu kering.
Jadi ketika air mani tadi itu masih basah, maka baunya tadi seperti adonan tepung. Dan ketika air mani tadi itu sudah kering, maka warnanya tadi itu seperti putih telur. Nah, ini semua adalah sifat-sifat atau ciri-ciri air mani. Di saat kita ragu-ragu, misalnya ketika bangun tidur dari mimpi basah, misalnya, kemudian kita melihat pada sarung kita atau celana kita ada ciri-ciri daripada air mani tadi, kemudian kita juga merasakan kelezatan dan yang lainnya tadi yang disebutkan tadi, maka wajib bagi kita mandi. Fa'in fuqidatis sifatu, maka jika sifat-sifat yang telah disebutkan tadi itu tidak ada, fuqidat tidak ada, maka fala ghuslah, maka tidak wajib mandi. Jadi kalau sifat-sifat air mani yang telah disebutkan tadi di atas itu tidak ada, maka tidak ada kewajiban mandi. Wal mar'atu, adapun perempuan itu karrojulin, itu seperti laki-laki. Artinya ketentuan yang ada pada laki-laki itu juga berlaku pada wanita, perempuan. Kemudian kata beliau, wa yahrumu, dan haram biha dengan sebab junub. Apa yang haram? Ma haruma bil hadas, apa saja yang haram dengan sebab hadas. Jadi apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas, haram juga bagi orang yang junub. Kemudian wal mukthu fil masjid, ditambah mukthu, berdiam diri, fil masjid, di dalam masjid. La uburuhu, tidak haram uburuhu, melewati masjid. Jadi yang diharamkan itu adalah berdiam diri, duduk atau duduk-duduk di dalam masjid. Adapun hanya sekedar lewat masjid, maka orang yang junub atau orang yang haid atau yang berhadas besar itu tidak diharamkan. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, haram membaca Al-Quran, orang yang junub haram membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Watahilu adhkaruhu, dan halal apa adhkaruhu, zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Misalnya dia sudah memiliki kebiasaan zikirnya tadi membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ayat kursi, kemudian yang lain-lainnya itu halal, tidak diharamkan. Tapi syaratnya la biqasdi Qur'anin, dengan tanpa tujuan Al-Qur'an. Jadi kalau zikir-zikir atau doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dibaca oleh orang yang junub, asalkan dia ketika membaca tadi tidak ada tujuan membacanya tadi itu untuk Al-Quran, niatnya bukan membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah boleh, tidak diharamkan. Wallahu alam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.